insyaallah. Baik, layar terlihat? Sudah terlihat, Ustaz. Baik, tamam. Setelah pembahasan tentang rahan, Abu Syuja' menyebutkan ya satu pasal tentang hajar. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma arhamna li syaikhina wa lil hadirin. Amin ya rabbal alamin. Faslun fil hajri. Jadi Abu Syuja' setelah membahas tentang rahan, beliau membahas tentang hajar ya. Hajar atau mungkin bisa diartikan orang-orang yang dilarang untuk melakukan muamalat ya. Jadi dalam Islam ada beberapa orang yang dilarang untuk melakukan muamalat atau disebut orang yang mahjur, orang yang dihajar ya. Jadi pembahasannya ialah orang-orang yang dilarang bermuamalat. Bermuamalat di sini yang kita maksud ialah bermuamalat harta. Jadi dalam Islam ada orang-orang yang dilarang bermuamalat disebabkan untuk kemaslahatan dirinya, dan ada orang-orang yang dilarang untuk bermuamalat untuk kemaslahatan orang lain. Jadi ada dua jenis yang dilarang untuk kepentingan orang tersebut ya, orang yang dilarang itu, dan untuk kepentingan orang lain. Ya. Jadi tiga yang pertama yang disebutkan oleh Syekh nanti di sini ialah orang-orang yang dilarang bermuamalat untuk kemaslahatan dirinya, sedangkan tiga yang terakhir itu berkaitan dengan orang-orang yang dilarang bermuamalat untuk kepentingan atau kemaslahatan orang lain. Jadi Abu Syuja' mengatakan wal hajru ala sittatin. Orang-orang yang dilarang bermuamalat itu ada 6. Ya, ada 6 orang yang dilarang untuk bermuamalat. Yang pertama, kata beliau as-sabi, anak kecil. Anak kecil yang belum balik ya, artinya belum balik. Itu dilarang bermuamalat. Ya. Sebagian ulama mereka mengecualikan muamalat harta yang isinya hanyalah kemaslahatan saja, misalkan menerima hadiah atau menerima hibah dan lain-lain, itu diperbolehkan. Kemudian juga diperbolehkan pada perkara-perkara kecil. Perkara-perkara kecil, kemudian juga diperbolehkan dengan tujuan ikhtibar atau untuk menguji anak tersebut apakah dia sudah pandai dalam membelanjakan harta ataupun tidak. Sehingga ketika anak kecil diberikan uang untuk berbelanja dengan tujuan ikhtibar tadi, untuk menguji anak tersebut apakah sudah pandai membelanjakan hartanya, sudah paham apa cara pembayaran, kemudian pengembalian, cara menawar harga dan seterusnya, itu diperhatikan oleh orang tuanya atau walinya. Tidak dibiarkan bebas ya, dia yang masih kecil melakukan transaksi jual beli dengan sendirinya tanpa pengawasan, karena itu terlarang dalam Islam. Dalilnya apa? Ya, dalilnya ialah dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-6. Allah mengatakan wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Maka hendaknya kalian menguji anak-anak yatim. Anak yatim maksudnya ialah orang yang meninggal dalam keadaan orang yang anak kecil yang meninggal orang tuanya atau ayahnya dalam keadaan dia belum balik. Maka ketika keadaannya begitu, Allah merintahkan wali yang menjaga anak kecil ini untuk mengikhtibarkan atau menguji anak kecil ini, ya apakah dia sudah pandai dalam membelanjakan harta ataupun tidak. Jika dia sudah pandai membelanjakan harta, ya, dan dia sudah balik, maka dia akan dikembalikan hartanya. Maka anak yatim itu hartanya diurus oleh wali nanti. Ketika ayahnya meninggal, hartanya itu diurus oleh wali, dijaga oleh wali, sehingga dia sudah balik dan
bisa membelanjakan harta dengan benar. Baru dikembalikan hartanya dan diurus oleh dirinya sendiri. Sehingga anak kecil ini semua anak yang belum balik ya, yang kita maksud semua anak yang belum balik. Dan tentunya kita telah menyebutkan tanda-tanda balik itu ada 4 ya. Ada 4 dan 3 diantaranya itu sama laki-laki dan perempuan, dan nanti perempuan ada tanda satu lagi yang membedakannya dengan laki-laki. Adapun 3 yang kita maksud diantaranya adalah ihtilam, mimpi basah, itu sudah balik berarti, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian tumbuh bulu di kemaluannya, akramakumullah, itu baik laki-laki maupun perempuan, itu tandanya sudah balik. Kemudian juga sampai 15 tahun. Ya, baik laki-laki maupun perempuan jika sudah berumur 15 tahun itu sudah dianggap balik. Adapun perempuan ditambah dengan satu tanda yaitu datangnya haid. Apabila salah satu di antara 4 tanda ini sudah ada pada seorang anak, maka tandanya dia sudah balik. Tidak mesti semua tanda itu ada. Salah satu tanda saja sudah cukup untuk mengatakan dia sudah balik. Ya. Maka orang pertama yang dilarang untuk bermuamalah, tidak boleh melakukan transaksi di antara jual beli misalkan, ialah anak kecil, anak yang belum balik. Itu tidak boleh melakukan transaksi dengan tujuan untuk menjaga anak kecil tersebut supaya tidak ditipu ataupun tertipu. Ya, baik. Kemudian yang kedua, Abu Syuja menyebutkan ialah al-majnun, orang gila. Orang gila juga termasuk orang yang dilarang untuk bermuamalat. Artinya, jika memang orang gila tidak bisa dilarang, karena memang gila, gimana dilarang orang gila? Berarti orang yang bermuamalat dengannya, orang yang melakukan transaksi dengannya, jika mengetahui itu orang gila, maka dia tidak boleh bertransaksi dengan orang gila tersebut. Dalilnya apa? Sama seperti dalil yang sebelumnya, Allah mengatakan, فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. Jika kalian melihat pada orang tersebut sudah ada rusyd. Rusydun itu artinya kecerdasan dalam membelanjakan harta. Ya. Maka jika syaratnya orang boleh bermuamalat dengan harta, transaksi jual beli dan yang lainnya ketika dia pandai membelanjakan harta. Sedangkan orang gila, dia tidak paham tentang membelanjakan harta, maka orang tersebut tidak boleh melakukan muamalat. Maka harta-harta orang-orang gila itu dijaga oleh wali-wali mereka, dan merekalah yang menginfakkan kepada orang gila, baik dibelikan pakaiannya atau dibelikan makanannya dan seterusnya. Baik. Jelas ya? Atau ada pertanyaan sampai sini? Belum ada Ustaz. Baik, tamam. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, orang yang dilarang untuk bermuamalat untuk kemaslahatan dirinya sendiri ialah yang ketiga, as-safihu al-mubadziru limalihi. Orang bodoh. Orang bodoh yang tak pandai membelanjakan harta. Ya, yang tak bisa muamalat, yang tak bisa membelanjakan harta. Ya, jadi ada orang yang memang dia tidak pandai membelanjakan harta meskipun dari segi kecerdasannya dia tidak sampai derajat gila. Tapi orang paham ketika orang yang seperti ini diberikan harta, maka hartanya akan habis tidak tahu kemana, ya, dan tidak tahu dia membeli yang bermanfaat baginya atau bahkan dia menghambur-hamburkan harta padahal yang tidak bermanfaat, begitu ya. Sehingga dalam syarah Recording in Ithaful progress. Arib disebutkan yaitu orang-orang yang tidak bisa membelanjakan harta yang dengan hal yang dapat memberikan manfaat untuknya, ya baik manfaat secara langsung maupun manfaat di masa depan. Sebagaimana orang-orang yang menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya pada hal-hal yang haram misalkan, atau pada hal-hal yang syubhat, pada perjudian, ya, misalkan seperti zina, minum khamar dan seterusnya. Maka orang-orang tersebut dilarang untuk bermuamalat. Maka dalam hukum Islam, ya walinya wajib mengambil semua harta orang bodoh ini, ya. Maka walinya lah yang membelanja untuk kebutuhannya. Jadi hartanya dia ditahan,
yang memegang hartanya ialah walinya, sehingga walinya yang membelanjakan kebutuhannya, makanan, pakaian, dan seterusnya. Tidak diberikan harta kepada orang bodoh yang seperti ini, karena dia tidak pandai membelanjakan hartanya. Baik. Dalilnya juga dalam surat An-Nisa, ayat kelima, Allah mengatakan, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Dan janganlah kalian memberikan kepada orang-orang bodoh harta-harta mereka, dan Allah jadikan kalian di dalamnya sebagai penjaga. Jadi Allah menjadikan wali-wali itu sebagai penjaga. Wali yang kita maksud wali anak kecil atau wali orang gila maupun wali orang bodoh, ya, bukan waliullah, bukan maksudnya ialah wali yang sering disebut-sebut oleh orang Indonesia. Wali maksudnya orang yang memegang urusan anak kecil kah nanti, ataupun perempuan ketika menikahkan, itu yang kita maksud sebagai wali. Maka Allah melarang untuk memberikan harta kepada orang-orang bodoh. Ya, tapi Allah merintahkan para wali untuk menjaga harta mereka dan menginfakkan kepada mereka apa yang mereka butuhkan, ya, tentunya dengan ma'ruf, ya, dengan kebijakan. Taib. Kemudian yang keempat, ini adalah orang yang dilarang bermuamalat disebabkan kemaslahatan untuk orang lain, ya, supaya orang lain bisa terjaga, ya, tidak memudaratkan orang lain. Jadi tiga yang pertama ini, mereka kenapa dilarang bermuamalat harta, ya, tidak boleh jual beli dan seterusnya, dikarenakan untuk menjaga mereka sendiri, untuk kebaikan mereka sendiri. Sedangkan tiga berikutnya, mereka dilarang untuk bermuamalat untuk kemaslahatan orang lain, supaya orang lain tidak tertimpa mudarat. Siapa mereka? Maksudnya menyebutkan yang keempat ialah al-muflisul ladzi irtakabathu duyun. Orang muflis, ya, orang muflis. Muflis itu artinya orang yang sudah bangkrut, orang yang rugi, ya, atau kita katakan bangkrut. Apa maksud bangkrut di sini? Hutangnya lebih banyak ketimbang hartanya. Jadi ketika seseorang itu hutangnya lebih banyak ketimbang hartanya, sehingga apabila dia menjual semua hartanya, hanya meninggalkan kebutuhan pokoknya, misalkan rumah yang cukup untuk ditinggali untuk dirinya dan bersama keluarganya, makanan pokoknya, itu masih belum cukup untuk membayar hutang-hutangnya, maka dia disebut sebagai orang yang muflis, orang yang sudah bangkrut. Maka orang yang muflis ini, dia tidak boleh, ya, membelanjakan hartanya, tidak boleh. Ya, nanti pemerintah dalam dalam kondisi ini, dalam permasalahan ini, itu mengambil semua kepemilikannya, ya, kemudian nanti hartanya dijual, kemudian dibagi berdasarkan persentase jumlah hutang-hutang yang dia miliki kepada orang yang pernah dia berhutang dengan mereka. Misalkan katakanlah ada 10 orang yang dia pernah berhutang dengan mereka, si A itu hutangnya misalkan 100 juta, ya, kemudian si B 200 juta dan seterusnya, maka akan dibagi berdasarkan persentase jumlah hutangnya, dikarenakan uang yang dia miliki atau si muflis ini tidak cukup untuk membayar semua hutangnya. Maka dalam proses ini, si muflis ini tidak boleh berbelanja harta, tidak boleh melakukan transaksi, ya, yang tentunya di luar untuk memasok kehidupannya. Ya, misalkan dia beli mobil lah, atau jual tanah, atau misalkan melakukan transaksi di luar kebutuhan pokok. Adapun untuk membeli makanan itu diperbolehkan karena tentunya untuk menopang kehidupan dirinya dan keluarganya. Selain dari itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Supaya orang-orang yang dia pernah berhutang dengan mereka itu tidak rugi. Sehingga jika dibiarkan orang seperti ini untuk melakukan transaksi, bisa jadi dia akan menjual semua hartanya, kemudian kabur ke negeri lain, ya, ke daerah lain, sehingga dia dapat memberikan mudarat kepada orang-orang yang pernah dia berhutang dengan mereka. Maka orang-orang seperti ini dilarang untuk bermuamalat. Ya, dalilnya diantaranya dari hadis Ka'ab bin Malik, ya,
yang diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al-Awsat dan Hakim dalam Mustadraknya, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW hajara ala Mu'adzin ma lahu wa ba'ahu fi dainin alaihi. Jadi Rasulullah SAW pernah menghajar atau melarang Mu'adz bin Jabal untuk melakukan transaksi atau muamalat yang berupa harta, ya, dikarenakan beliau berhutang sehingga Nabi menahan hartanya, kemudian hartanya dijual untuk membayarkan hutangnya. Ya, itu orang yang keempat, orang yang muflis. Baik. Kemudian yang kelima, orang yang dilarang bermuamalat untuk maslahatan orang lain ialah al-maridhu fi ma zada ala thuluth. Yang kelima ialah orang sakit. Orang sakit bukan sakit biasa maksudnya ya. Sakit yang dikhawatirkan dengan sakitnya ini dia akan meninggal. Bukan sakit demam atau batuk, bukan. Tapi sakit yang memang secara umum, secara perkiraan manusia, dengan sakitnya ini dia akan meninggal. Orang sakit ya dilarang bermuamalat lebih dari sepertiga hartanya. Juga belum. Tadi Barakallahu fikum. Jadi orang sakit yang dikhawatirkan meninggal dalam sakitnya ini, maka dia tidak boleh membelanjakan hartanya lebih dari sepertiga. Lebih dari sepertiga hartanya. Karena kebanyakan orang ketika dia sudah sakit, biasanya akan timbul sifat kikir ya. Gimana kikir? Misalkan dia orang yang kaya atau memiliki cukup harta. Kemudian dia merasa sakit, ya sekarang sudah sakit dan merasa mungkin sakitnya ini akan menyebabkan dia meninggal dengan sakitnya. Maka sebenarnya orang berpikir, saya selama hidup tidak pernah diurus oleh keluarga. Abang-abang saya, adik-adik saya, atau paman-paman saya itu tidak pernah mengurus saya. Ya, saya cuma punya anak kecil, anak perempuan satu orang, misalkan istri satu orang. Jika seandainya saya meninggal dengan semua harta ini, maka seolah-olah dia merasa keluarga saya diuntungkan sekali. Mereka bisa mengambil harta, ya, padahal mereka tidak pernah mengurus saya selama masih hidup. Sehingga dia berpikir untuk menginfakkan hartanya. Supaya apa? Supaya orang-orang yang dia benci tadi tidak mendapatkan warisan. Ya, maka ini dilarang oleh Islam, tidak boleh. Ya, tidak boleh ketika seorang sudah sakit itu menginfakkan atau membelanjakan hartanya lebih dari sepertiga. Dalilnya apa? Dalilnya diantaranya hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim. Jadi beliau Sa'ad bin Abi Waqqas ini, beliau mengatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'uduni ama hajjatil wada' min waja'in ishtadda bi. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungiku, kata beliau, pada tahun Haji Wada, yaitu tahun ke-10 Hijriah. Yang ketika itu aku sedang sakit parah, kata beliau, ya Sa'ad bin Abi Waqqas. Fakultu, maka aku pun mengatakan, ya Rasulullah, qad balagha bi minal waja' ma tara wa ana dhu malin. Wahai Rasulullah, sungguh aku telah ditimpa oleh penyakit yang cukup parah sebagaimana engkau melihat. Ya, sebagaimana engkau lihat sekarang, aku cukup parah sakitku, kata beliau. Dan aku adalah seseorang yang kaya. Wala yarithuni illa ibnatun li. Dan tidak ada yang mewarisiku kecuali hanya seorang anak perempuan yang aku punya. Pewarisnya hanya seorang anak perempuan, dan tentunya anak perempuan itu tidak mengambil semua harta. Ya, Allah mengatakan, in kanat wahidatan falahan nis. Dia hanya mendapatkan setengah hartanya, sehingga sisa yang lain nanti diberikan kepada Hawashi, misalkan kepada saudara-saudaranya atau kepada paman-pamannya dan lain-lain. Maka beliau mengatakan, pewarisku hanya seorang anak perempuan ini Rasulullah. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali. Apakah boleh aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Katakanlah misalkan hartanya 100 juta,
beliau ingin bersedekah dengan 66 juta misalkan. Ya, 2/3-nya. Maka Rasulullah mengatakan, la, tidak boleh. Fakultu bisyatri. Kalau setengahnya Rasulullah, faqala la, maka Rasulullah mengatakan tidak boleh. Ats-tsulutsu wa tsulutsu katsir. Sepertiga dan sepertiga pun itu sudah banyak kata Rasulullah. Innaka antadhara warathataka aghniya khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafun nas. Wahai Sa'ad, engkau meninggalkan ahli warismu, ya pewarismu, baik dan apa putrinya maupun paman-pamannya maupun saudara-saudaranya, engkau meninggalkan mereka dalam keadaan mereka punya harta, keadaan mereka kaya, berkecukupan dengan warisan itu jauh lebih baik bagimu ketimbang engkau meninggalkan mereka dalam keadaan mereka miskin dan meminta-minta pada manusia. Maka tidak boleh ya bagi orang-orang yang sudah sakit parah untuk sengaja kabur ya, kabur atau sengaja ingin memberikan mudarat kepada ahli warisnya dengan menyedekahkan hartanya, mewakafkan hartanya, atau diberikan hibah kepada fulan bin fulan dengan tujuan supaya ahli warisnya tidak dapat harta. Ya, karena dendam yang dia punya mungkin, karena semasa hidupnya tidak pernah diurus dan lain-lain. Itu tidak diperbolehkan dikarenakan dapat memberikan mudarat kepada ahli waris. Juga contoh yang lain misalkan mungkin agak cocok dengan ini ya. Karena ada kaidah dalam fikih Islam mengatakan man ista'jala fi syai'in qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru untuk memperoleh sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum dengan tidak dapatnya sesuatu yang dia inginkan itu. Ya, padahal Allah telah mengatur orang meninggal dapat warisan. Orang meninggal maka hartanya diwariskan kepada ahli waris. Dia tidak mau hal tersebut. Ya, sehingga dia sengaja memindahkan warisan itu kepada orang lain atau disedekahkan atau dihibahkan misalkan. Maka Islam melarang hal tersebut sehingga tujuannya dibatalkan. Contoh lain, misal pada zaman dahulu sering terjadi ya, ketika seorang laki-laki memiliki istri lebih daripada satu, ya tentunya ada istri muda, ada istri yang mungkin sudah lama bersamanya, ada yang beberapa tahun bersamanya. Sehingga istri mudanya, yang dia anggap mungkin baru menikah dengan istri ini sekitar 1 tahun, 2 tahun, ya, sehingga dia sekarang sudah sakit, ya, sakit yang dikhawatirkan akan meninggal dengan sakitnya ini, dia merasa ini istri muda saya memang sengaja kayaknya nikah dengan saya dengan umur tua ini dengan tujuan untuk dapatkan warisan. Ya, sedangkan istri tua itu memang sudah bersamanya sejak lama dan anak-anaknya banyak. Maka apa yang dia lakukan? Dia sengaja menceraikan istri mudanya dengan tujuan ya istri mudanya ini tidak dapat warisan nanti ketika dia meninggal. Maka ini namanya disebutkan tolakul far. Tolak orang yang kabur dari membagi warisan tadi. Maka dalam Islam, orang yang melakukan talak yang seperti ini, nanti istrinya tetap mendapatkan harta warisan meskipun sudah ditalak. Karena apa? Karena tujuan si pentalak tadi, mentalak istrinya untuk mengharamkan istrinya dari warisan. Supaya istrinya tidak dapat warisan, maka tujuan yang buruk itu dibatalkan oleh syariat, sehingga tetap diberikan warisan kepadanya. Bagaimana kita tahu, Ustaz? Seseorang mentalak istrinya dengan tujuan supaya istrinya tidak dapat warisan, maka itu diketahui dengan qarinah, ya, dengan istilahnya keadaan. Kita lihat dia tidak pernah ribut dengan istrinya, ya istrinya baik-baik saja. Tiba-tiba sudah ketika dia sakit, kok malah nalak istrinya? Ya, itu dicurigai. Maka ketika ada kecurigaan ini, adanya dhon, ya prasangka ini, maka dia dihukumi sebagai orang-orang yang sengaja mentalak istrinya untuk menjauhkan istrinya daripada harta warisan yang akan diwariskan oleh dia nanti. Sampai sini bisa paham? Sampai poin yang kelima ini? Ada pertanyaan? Baik, saat ini ada pertanyaan sedikit. Tidak, Fadhal. Ada seseorang punya hutang 10 juta, Ustaz. Dan dia hanya punya aset 5 juta.
Dia tidak bisa membayar utangnya dan tidak punya sumber pendapatan lagi. Apakah yang seperti ini dianggap sebagai muflis? Baik. Iya, jadi kita katakan tadi, orang muflis ialah orang yang hutangnya lebih banyak ketimbang hartanya. Maka ketika harta-harta yang bisa dijual, selain harta-harta pokok yang dia butuhkan, misalkan rumah untuk dia tinggal, ya makanan untuk dia makan, ya atau uang berapa misalkan per bulan untuk dia makan, dan kita hitung misalkan yang lebih daripada itu yang kita sebutkan dari kebutuhan pokoknya itu kurang daripada jumlah hutang yang dia miliki, maka namanya muflis. Maka orang muflis kita katakan tidak boleh melakukan transaksi di luar kebutuhan pokoknya. Nah, syarat disebut muflis itu ada dua syarat, ya, sehingga dia disebut muflis, ya. Eh, Syarat pertama sehingga dia disebut muflis, hutangnya sudah jatuh tempo. Kemudian yang kedua, pemberi hutang sudah menagih. Ya, jika hutangnya belum jatuh tempo, misalkan dia berhutang dengan satu pihak yang ingin membantu. Baik, Ustadz. Apakah Ustadz masih bersama kami? Baik, ikhwah. Sepertinya ada sedikit kendala. Kita tunggu Ustadz Sobri untuk kembali ke Zoom. Mohon maaf, tadi jaringan terputus. Sudah tersambung kembali? Sudah jelas suaranya? Sudah, Ustadz.
Alhamdulillah. Baik. Eh, mohon maaf. Baik. Kita ulangi tadi, kita katakan orang yang muflis disebut muflis atau orang sudah bangkrut dengan dua syarat. Yang pertama, hutangnya sudah jatuh tempo. Kedua, pemberi hutang sudah menagih. Ya, sudah mengatakan, tidak tahu ya apakah sudah terputus atau